Halo semuanya, kalau kita ngomongin Ramadan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti puasa kan? Dari subuh sampai maghrib. Tapi sebetulnya ada satu lagi nih semangat yang luar biasa besarnya di bulan ini, yaitu semangat berbagi. Kedermawanan yang rasanya tuh nggak ada batasnya. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng apa sih esensi dari semangat memberi yang luar biasa ini. Oke, kita langsung mulai dari sini ya, dari sebuah perumpamaan yang, wow, kuat banget. Coba deh bayangin, satu biji kebaikan aja yang kita tanam, itu bisa tumbuh jadi 7 tangkai. Dan di tiap tangkainya ada 100 biji. Itu artinya, jadi 700. Ini bukan soal matematika biasa loh, ini adalah sebuah janji. Janji tentang berkah yang bisa berlipat-lipat ganda. Dan inilah inti dari obrolan kita kali ini. Nah, di bagian pertama ini, kita bakal coba cari tahu kenapanya. Kenapa sih kok di bulan Ramadan ini semangat buat berbagi itu kayaknya gede banget? Apa yang bikin begitu spesial? Jawabannya, ternyata ada di dalam janji-janji Tuhan yang luar biasa dalamnya. Coba lihat deh, ini yang menurut saya menarik banget. Janjinya itu ada dua, jadi bukan cuma satu. Di satu sisi, balasan spiritualnya, pahalanya, itu dilipat gandakan secara eksponensial. Tapi di sisi lain, ada juga jaminan buat harta kita. Apa yang kita kasih itu dijanjikan bakal diganti, jadi nggak akan beneran hilang. Ini kan benar-benar mengubah cara kita mikir soal sedekah ya, bukan lagi soal mengeluarkan uang, tapi lebih kayak investasi terbaik yang bisa kita lakuin. Dan ini nih, teladan utamanya. Coba bayangin, Rasulullah itu udah dikenal sebagai orang yang paling dermawan. Tapi pas masuk bulan Ramadan, kedermawanannya itu makin bertambah lagi. Ini kan sinyal yang kuat banget buat kita semua ya, nunjukin betapa spesialnya momen Ramadan ini untuk berbagi. Oke, tadi kita udah ngerti ya kenapanya. Sekarang pertanyaannya, di mana caranya? Gimana sih cara kita mewujudkan semangat berbagi ini dalam aksi nyata? Nah, ternyata nih caranya itu banyak banget dan gampang banget buat kita lakuin. Lebih dari yang mungkin kita kira. Ini beberapa contoh yang paling sering kita lihat ya, kayak nyiapin makanan buat buka puasa, bantu orang yang kekurangan dan anak yatim, atau mungkin nyumbang buat proyek-proyek di lingkungan kita. Bisa juga kasih pakaian atau barang-barang kebutuhan pokok, sampai ya sekedar berbagi ilmu yang bermanfaat. Nah, soal ngasih makan orang buat buka puasa ini, ada keutamaan yang luar biasa loh. Katanya kita bisa dapat pahala yang sama persis kayak orang yang puasa itu, dan pahala mereka nggak berkurang sama sekali. Keren kan? Tapi coba kita pikirin sejenak deh. Apa sedekah itu cuma soal materi? Cuma soal sesuatu yang bisa kita pegang, kayak uang atau barang gitu? Dan ternyata jawabannya ada di sini. Ini dia poin pentingnya. Definisi sedekah itu ternyata jauh lebih luas. Sebuah senyuman tulus ke orang lain itu dihitung sedekah. Sederhana banget kan, tapi nilainya sama di mata Tuhan. Artinya apa? Artinya kedermawanan itu bisa dilakuin sama siapa aja, kapan aja, dan bahkan gak perlu biaya sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam nih, apanya? Maksudnya, apa sih hikmah sebenarnya di balik semua ini? Apa dampaknya buat jiwa kita, buat lingkungan kita? Yuk kita gali lebih dalam. Ayat ini jelas banget nunjukin kalau sedekah itu semacam alat pembersih. Pembersih spiritual. Fungsinya untuk ngebersihin hati kita dari sifat-sifat kayak kikir, serakah, atau egois. Jadi saat kita memberi, kita nggak cuma bantu orang lain, tapi kita juga sebenarnya lagi membersihkan diri kita sendiri. Coba deh, jangan lihat ini sebagai daftar biasa ya. Anggap aja ini kayak efek domino yang indah banget. Semua berawal dari satu tindakan, memberi. Dari situ, tumbuh rasa empati. Empati ini kemudian ngebersihin hati kita. Hati yang bersih, otomatis akan memperkuat hubungan kita di masyarakat. Dan kalau masyarakatnya udah kuat, solid, wah, keberkahan bakal datang buat semua. Ini benar-benar siklus kebaikan yang nggak ada putusnya. Jadi kalau kita rangkum nih, bulan Ramadan itu benar-benar kesempatan emas. Ibaratnya, ini musim tanam terbaik buat semua benih kebaikan. Dengan semua janji dan teladan yang udah kita bahas tadi, bulan ini tuh momentum yang pas banget buat kita mulai beraksi. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Gak peduli sekecil apapun, mau itu berupa materi atau ya sesederhana senyuman yang tulus, kira-kira benih kebaikan apa nih yang mau Anda tanam di Ramadan kali ini?